Jadi satu misal saya dengan panjenengan ini kakak beradik sekandung loh ya. Kakak beradik sekandung. Saya mati duluan nih. Apapun hubungan tentang saya dengan sampean ini udah putus, itu udah selesai. Udah selesai tuh, udah putus. Kecuali karma. Kecuali karma. Nah, kalau leluhur panjenengan melimpahkan karma kepada panjenengan, berarti karma saya juga terlimpahkan kepada panjenengan. Selain karma nggak ada hubungan loh itu ya. Nggak ada hubungan. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad itu bisa mensorgakan. Kok kita semua Pak De ini kuwi loh. Di atasnya. Nah, kalau bisa seperti itu, harusnya Nabi Muhammad bisa mensurgakan keluarganya yang dilaknat Tuhan. Ini Nabi nggak bisa, apalagi kita. Ayah. Nggak bisa itu. Tapi kalau tujuan untuk berspiritual, oke saja. Karena apa? Karena spiritual itu butuh suasana sakral lah. Nah, suasana sakral ini kan identik dengan makam. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pelaku spiritual. Bukan mendoakan ahli kuburnya, bukan mendoakan yang dikubur. Apalagi sampai minta-minta sama yang dikubur itu. Nggak ada sambungnya tuh. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan dilayani oleh sukma-sukma yang gagal sempurna. Bukan yang dikubur di situ. Nggak bisa saya membantah itu. Kalau seperti itu, sebelum sampai di titik ini, saya itu bermula dari dunia ilmu, dunia agama. Arab disebut dedengkot, aku pernah jadi dedengkote ilmu. Kalau di agama kan saya pernah jadi dedengkotnya agama. Nah, kalau itu berarti kan saya ahli kan di situ. Ini ibu saya meninggal belum ada 100 hari loh. Saya enjoy saja di sini. Dan selama ibu saya meninggal belum 100 hari, nggak pernah saya kirim Fatihah atau untuk apa? Tapi yang apa nyekar tadi yang adat ya sama. Ya boleh enggak, itu kan tradisi. Yang penting jenengan jangan doain nenekmu terus minta berkah sama nenekmu. Jangan. Enggak ada benceng cewengnya, enggak enak, sambungannya enggak enak di situ. Tapi mungkin karena panjenengan butuh suasana sakral, melakukan patrap di situ, oke, enggak apa-apa, sah-sah saja. Sakralnya loh ya. Sakral ini kan identik dengan perasaan kita. Menurut perasaan kita, kalau kuburan itu kan sakral. Padahal kuburan sama toilet itu lebih sakral toilet loh. Mumetnya sama mana? Kuburan, makamnya Syekh dengan toilet itu lebih sakral toilet. Panjenengan pernah dengar ada orang kepleset, jatuh di samping makam terus mati? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Tapi orang jatuh di toilet mati, dengar? Lebih sakral mana? Jarang orang jatuh di toilet nggak mati, itu jarang. Kalau nggak mati stroke dia. Stroke dia. Komplikasi gagal otak lagi. Itu. Ada apa di dalam toilet? Coba. Ada sakralnya.
Pernah nggak jenengan berpikir sejauh itu? Ada apa di dalam toilet? Kok setiap orang yang jatuh di toilet itu pasti tidak tertolong? Kalau tertolong pasti stroke plus gagal otak. Pasti jenengan nggak berpikir sakral itu kuburan. Bagi saya lebih sakral toilet. Lebih keram angker. Angker itu. Makanya hati-hati. Ketika panjenengan mandi, hati-hati dengan seluruh perangkat mandi panjenengan. Selama panjenengan berada di kamar mandi itu, berhati-hatilah, gunakan tata krama anggah ungguh panjenengan sebagai manusia hidup. Hati-hati, ada sesuatu yang mengerikan sesungguhnya di dalam toilet itu, di septic tank itu, apa tempat penampungannya apa? Nah itu kan mengerikan itu. Kan menjijikan. Ada pertanyaan apa lagi? Namun, enak namunnya bareng ya? iya, seperti Pak Web ini. Iya. Kumandangkan oleh ketua kita kan gitu, Pak. Enggak apa-apa, kalau tradisi enggak apa-apa, tapi jangan seperti itu. Percayalah, cari saja di kitab, di Al-Quran, cari aja. Ada enggak ayatnya yang memerintahkan kita untuk seperti itu? Tapi di dalam doa tersebut, nah doa itu kan enggak harus dilakukan di makam. Nah kalau semua doa dilakukan di makam, waduh. Kalau musim hujan gimana? Payah tuh. Boleh saja tawasul, boleh. Tapi jangan mengharap lebih. Karena itu bejo-bejoan lah, katakanlah bejo-bejoan. Ya kalau itu orang yang religius di agama itu rekreasi ke makam wali-wali supaya dapat berkah itu. Kan rekreasi, ya berkah toh. Lo seneng kok, ya berkah toh. Soalnya seneng itu kan berkah. Seneng kan di rumah kan jenuh kan, bosan, butuh suasana baru kan. Ya itu akalnya orang bisnis saja. Oleh duit, oleh penumpang. Tapi jangan meremehkan makamnya, apalagi itu makam-makamnya para leluhur. Karena walaupun tidak ada kaitannya, itu tempat istirahat terakhirnya pejuang kita di masa lalu. Jadi kita harus menghormati. Nah, menghormati ini kan tidak harus, ya kan? Itu pun kalau berlalu. Nah, kalau tidak berlalu, ya jangan dipenting-pentingin. Jangan dipenting-pentingin. Satu itu. Yang kedua, biasanya makam-makam yang dituju sebagai titik ziarah itu kan makam-makamnya orang hebat, ya enggak? Ya, spesial. Nah, tentu makam-makamnya orang hebat. Secara awam disebut sebagai makamnya orang suci. Ya. Iya kan? Menurut panjenengan, mungkin enggak orang suci ini matinya kesasar? Mungkin tidak orang suci ini matinya kesasar. Enggak ketemu Tuhan katakanlah, enggak masuk surga katakanlah. Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Berarti orang-orang suci ini kan berhasil sempurna. Kira-kira ya enggak?
Lah terus panjenengan datang ke makamnya Syekh. Ada apa di situ? Kalau bukan setan, kalau bukan sukma, ada apa di situ? Syekh itu datang, hei minta apa gitu? Ya berarti Syekh itu gagal sempurna. Buktinya masih gentayangan. Saya datang ke makamnya Sunan Kalijogo. Kemudian berdoa di samping Sunan Kalijogo. Di tengah-tengah doa, Sunan Kalijogo muncul. Pecanul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan. Waduh, berkah dalam Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan sudah bersedia rawuh. Berarti Sunan Kalijogo tersesat. Gagal sempurna. Lah gentayangan. Nemoni wong orang ziarah. Gentayangan nemuin orang ziarah. Apalagi sampai ngasih tasbih. Aduh Gusti. Kalau puluhan cerita nggak bisa video. Unik. Jadi di luar kesadaran kita, ketika kita melakukan itu, kita sudah menganggap bahwa mereka orang-orang suci itu tersesat semua matinya. Apa enggak parah tuh kita mengeklaim orang-orang suci itu matinya tersesat, enggak sempurna. Untung mereka sempurna. Coba kalau enggak sempurna, beneran, apa enggak diselentik sampean? Nah, selain tidak ada kaitannya, orang-orang yang sudah mati mendahului kita tidak menutup kemungkinan itu sudah sempurna. Kalau kitanya merasa baik loh ya. Jadi yang berkaitan dengan mereka yang sudah nggak ada itu adalah kelakuan baik kita, bukan doa kita. Kelakuan baik kita. Nah, kalau panjenengan sebagai seorang anak merasa selalu melakukan kebajikan, jangan khawatir. Sampai itu di leluhurmu. Berdoa siang malam tapi kelakuannya nggak pernah baik. Alah, mambune donga wae ora tekan. Jangankan doanya, baunya aja nggak tepat. Kan saya pakai dupa banyak, alah asapnya tetap nggak tekan. Tetap nggak tekan. Itu loh. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Saya pernah mati gitu loh. Saya pernah lama hidup di sana. Saya pernah lama berada di sana, itu saya pernah lama. Makanya saya bisa cerita. Nah, selama saya di sana, anak turun saya berdoa kepada saya, nggak ada. Padahal saya gagal sempurna ya. Artinya saya berada di alam kasukman. Nggak pernah saya mengalami dapat tumpeng, dapat ingkung, dapat bacaan doa, itu nggak pernah. Tapi ketika salah satu keluarga saya melakukan kebajikan, itu tenang rasanya saya di sana. Tenang. Saya dapat merasakan satu dosa saya terampuni oleh kelakuan baik salah satu keluarga saya. Dan nggak ada yang lebih. Melebihi itu nggak ada. Di alam sana yang melebihi itu nggak ada. Jadi satu misal, saya mati, anak saya melakukan kebaikan, satu dosa saya itu terampuni. Melalui kebaikan yang dilakukan oleh anak saya. Dan bahagianya itu nggak ada yang melebihi itu. Di alam sana loh ya. Sebelum kesini, sempat nyimak video saya yang berjudul 7 menit sebelum mati.
agak banyak soalnya video Pak Web yang saya tonton. Tapi tentang ini kan hanya ada satu video. 7 menit kehidupan sebelum kematian. Itulah makanya saya bisa cerita. Ada pertanyaan lain? Berarti kalau disimpulkan Pak Web, yang nyampe di sana itu bukan doa tapi kelakuan. Iya, kelakuan. Kelakuan baik loh ya. Kalau kelakuan jahat ya nggak nyampe. Oh iya. Genap ini tadi kata-katanya Pak Genap. Kalau kelakuan buruk ya tidak sampai. Ada lagi? Monggo kadang yang lain. Sampean kok, saya mempersilahkan sampean. Sudah tak ambil kesimpulan itu tadi Pak Web. Sekali lagi, di dalam berspiritual, rasa dan perasaan kita ada kalanya itu butuh suasana sakral. Ada kalanya. Jadi, dikarenakan menurut rasa dan perasaan kita, ini menurut rasa dan perasaan kita loh, padahal sebenarnya enggak juga sih. Ya seperti yang saya katakan tadi, aslinya kan lebih sakral toilet dibanding makam. Tapi menurut rasa dan perasaan kita selama ini sakral itu kan gua yang enggak pernah dijamah orang, kuburannya orang-orang kuno, kan gitu. Padahal sakral itu enggak harus di situ kan. Jadi ketika kita berlalu kok beneri melewati kuburannya orang hebat, ada waktu untuk berhenti. Nah, silakan bercengkrama dengan kesakralan di tempat itu, silakan. Tapi jangan dipentingkan gitu. Maksud saya itu. Jangan dipentingkan. Karena apa? Karena sungguh nggak ada apa-apanya selain marem. Selain marem, seneng nggak ada gitu loh. Selain marem, seneng itu nggak ada. Nah, kalau panjenengan pentingkan itu, kan sama halnya panjenengan buang-buang waktu di situ. Buang-buang waktu.